Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys, kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya, dan tetap waras di dunia yang makin gila ini. Oke, dan kali ini gua libur kerja dan ya refreshing ya dikit. Refreshing dikit dan ngevlog lagi ya guys ya. Dan sebenarnya minggu kemarin tuh gua rencana tuh mau ngevlog karena ya kemarin kan rame kan, itu ada yang pengen gua bahas karena menurut gua tuh kayak konyol aja gitu loh ya. Yang rame kemarin adalah kasus seorang suami korban penjambretan menjadi tersangka ya kan, gara-gara ngejar si jambret dan si jambretnya tewas. Dan si suami korban ini malah jadi tersangka. Para lucu ya. Awalnya gua mau berpikir lebih dalam ya kan. Cuman gua lupa kalau ini ya, lupa gua gitu. Setelah gua ingat ya kayak gitu loh. Dan emosinya kalau gua omongin sekarang tuh agak kurang ya, tidak seemosi waktu berita itu muncul gitu loh. Karena lucu aja gitu loh. Di sini tuh bisa dikategorikan si suami jambret ini kan melindungi istilahnya, melindungi hartanya ya kan, yang ya dapat dari kerja halal, bukan korupsi tentunya. Susah payah gitu dijambret ya, jelas kan nggak terima, gua aja nggak terima gitu loh. Satu rupiah pun gitu loh, misalkan hasil kerja keras yo nggak terima gitu loh. Karena ya gua kerja loh ya, gua kerja keras, itu hasil dari keringat gua gitu. Tapi terlalu lebay sih kalau 1 rupiah 100 rupiah gitu. Cuman ya misalkan lu aja lah, lu kerja udah capek-capek gitu, katakanlah lu sehari pendapatan lu 100.000 gitu loh. Lu kehilangan 10.000 20.000 aja susah ya kan bro. Kayak wah, gua tuh capek loh gitu loh. Kehilangan kayak gitu pasti aduh gitu loh ya kan, berat gitu ya kan. Apalagi itu tas punya istrinya yang pastinya isinya ya barang-barang berharga gitu loh. Yang didapat tuh bukan dari amplop terima kasih ya kan, yang didapat tuh bukan dari hadiah ya kan, bukan kayak gitu ya kan, jelas lah gitu ya kan. Dan kalau misalkan ada yang bilang lah kan ini ada yang mati bang, loh si jambret ini kan modar karena ulahnya sendiri ya kan. Coba dia nggak jambret ya kan, kemungkinan kan dia nggak modar di jalan ya kan, bisa aja modar di tempat lain gitu. Karena ya memang udah ajalnya gitu loh, udah takdirnya tuh meninggal di hari itu gitu loh ya kan. Dan berlanjutnya si
suami dari korban penjambretan itu dihukumnya karena melanggar undang-undang lalu lintas. Damai. Masa iya sih kayak gitu loh ya kan. Ini kan juga dalam kondisi kepepet. Kalau nggak kepepet, nggak ngejar si jambret, si bapak ini juga nggak mungkin kayak gitu loh. Istilahnya nggak mungkin kebut-kebutan lah gitu loh ya kan. Tapi kalau ngomongin kebut-kebutan kan ya banyak toh di luar sana yang kebut-kebutan ya kan. Nggak kalian hukum kayak gitu loh, nggak kalian tangkep pun, ketangkep pun ya paling ya damai. nggak nyampe di penjara juga gitu loh. Dan pada akhirnya sih ini bebas ya, nggak jadi di penjara gitu, karena viral tentunya. Kalau nggak viral kemarin ya nggak tahu sih ya. Cuman di situ emang gitu ya. Kalau nggak viral ya diem aja gitu. Dan apa namanya, kalau yang sekarang ini kadang lebih baik kita diamkan saja. Itu si yang belain si jambretnya ini gitu, ngotot aja ya kan. Cuman lebih baik kita diamkan saja, nggak usah kita tanggepin orang itu. Itu cuman cari panggung ya kan, mungkin lagi sepi job. Di tempat gua kayaknya ada lowongan ya pak. Mau pak, ini kayaknya saya butuh mitra pak, mitra kurir biar bantu saya gitu. Lucu ya kadang, yang bikin lucu itu loh gitu loh, karena yang dibelain itu maling loh gitu loh ya kan. Bukan orang yang nuntut keadilan karena apa namanya, lu korban suatu perkara gitu ya kan. Tapi kan ini pelaku gitu loh, dan pelaku ini modar karena kelakuannya sendiri gitu loh. Terus apa yang mau dituntut gitu loh. Misalkan mau nuntut ya tuntut aja tuh trotoar, temboknya gitu, ngapain di situ gitu. Kalau nggak di situ kan si pelaku jambret ini nggak mungkin nabrak ya kan, nggak mungkin tewas di situ gitu ya. Cuman gara-gara kasus itu kemarin juga di daerah mana kemarin gua sempat lihat, tapi lupa. Ada orang yang ke jambretan tapi ya udah didiemin aja gitu sama orang sekitar, yang lihat cuma diem aja. Dan ya kemungkinan kepikiran kan, waduh kalau gua ngejar terus si jambretnya itu kenapa-napa, saya jadi tersangka ini. Jadi takut ya. Terus orang-orang jadi takut ngebantuin orang yang sedang kesusahan gitu loh ya enggak. Dan gua pun jadi kepikiran kayak besok-besok kalau ada kayak gitu, mendingan kalau ditanya siapa tentang kejadian dan kronologinya, mendingan pura-pura nggak tahu ya kan. Daripada dikasih tahu nanti malah kayak gitu ya. Jadi pura-pura aja nggak tahu gitu. Tapi gimana lagi, orang cuman membela diri aja masih jadi tersangka kok. Cuman ya itu tadi ya, akhirnya udah bebas, nggak jadi ditahan. Kemarin cuman jadi tahanan kota ya, dan udah bebas. Jadi ya alhamdulillah gitu. Semoga nggak kejadian lagi ya.
orang-orang yang cuman membela diri nggak jadi tersangka gitu lah. Dan yang ngeri nih, ini berita yang baru-baru ini beredar ya kan, viral itu tentang itulah luar negeri ya, tapi ya menyeret orang dalam negeri juga katanya. Gua nggak tahu sih, karena gua terlalu sibuk kerja ya, terlalu sibuk ngirim paket, jadi nggak terlalu tahu dan mendalami juga tentang itu. Cuman setelah gua pikir-pikir, kayaknya emang ini saatnya buat kita tobat bro. Bener guys, kayaknya saatnya kita buat tobat dan kita sudahi kejahatan kita gak sejahat itu juga ya. Kita sudahi kenakalan kita gitu loh. Kita kayaknya harus benar-benar kembali ke jalan yang benar. Dan dunia emang benar-benar udah gila ini guys. Dunia benar-benar ampun ya kan. Karena kalau yang apa namanya, gua lihat ya nggak sepintas, gua cuman lihat beberapa dari postingan orang itu mengenai file-file itu ya. Itu kok ternyata manusia sebangsat itu ya guys ya. Ternyata emang yang dulu pernah bersuara itu ternyata benar adanya. Dan ya baru terbukti sekarang ini. Dan setelah kita lihat itu, harusnya kita mulai berpikir bahwasanya ini saatnya kita buat kembali ke jalan yang benar ya kan. Tobatlah ya guys ya. Ini benar-benar memuakan sekali gitu loh. Ternyata orang kalau punya kuasa, punya harta benda, sampai bisa segila itu gitu. Ya, mengerikan sih ya. Dan ya benar-benar ini dunia sudah tua ya, benar-benar sudah tua. Kita mau nunggu apa lagi guys, kalau kita nggak berubah jadi lebih baik. Kita nggak tahu ya kedepannya gimana gitu loh. Bayaran nih coy, jati. Ini untung cuacanya cerah ya, karena ya kemarin hujan. Cuman sore ya, biasanya hujan sore itu pasti hujan. Makanya gua kalau kerja gitu ngantor paket itu berangkatnya gua pagi hari sekali. Setelah sholat subuh lah. Setelah mandi juga tentunya, setelah sholat subuh mandi, sarapan, terus berangkat. Enggak ding, sholat subuh, sarapan, mandi, terus berangkat. Biasanya kayak gitu. Kadang ya dibolak-balik lah. Yang penting antara mandi dulu terus sholat subuh, atau sholat subuh dulu terus mandi. Ya walaupun dingin ya, pagi-pagi itu dingin. Dan kadang bikin jengkel, udah berangkat pagi tuh pengennya tuh biar bisa pulang cepet ya, biar nggak pulang sore. Ya sering ketemu sama orang-orang yang minta dikirim sore. Kemarin gua bikin ya short pendek gitu ya kan, udah dibela-belain berangkat pagi, ada yang minta kirim sore. Ada yang komentar namanya juga kerja. Ya kerja bro, kerja itu ada jamnya juga ya. Dan kalau lu punya apa namanya, otak yang waras gitu,
Kalau lu pesen paket COD ya kan, dicek ya kan, kapan nyampainya gitu. Estimasi itu bisa kelihatan juga kan, jadi kan lu bisa siap-siap. Karena ya gua sering kali bilang kalau ya sekarang misalkan orang yang beli paket itu pada request waktu gitu, sedangkan para kurir ini tuh dituntut target bro. Kalau kalian nggak tahu, kurir-kurir itu dituntut target pengiriman ya, supaya apa, insentif cair. Nggak target nggak cair cok, mata nih saya gini. Terus pada minta, mas kirim jam segini ya, jam segini ya, matane lah targetnya orang atau saya ketsu dong, jaluk kirim sore kon rampung jam piro bel, kok giliran nyampe sono malam jam 10 wis micek. Nah piye neh, joko piye ngono, namanya juga kerja, matamu kerja asu ya. Cuman ya namanya kerja ikut orang ya kayak gitu sih ya. Tapi ya nggak manusiawi aja gitu. Sekarang gini ya, kalau orang ya itu minta itunya kayak cuma sekali dua kali gitu, itu masih bisa dibilang oke lah gitu. Mungkin baru ya kan. Tapi kalau misalkan lu udah sering gitu loh, paket itu yang ngantor gua, sering gua, dan gua area situ yang kirim gua tiap hari ya kan, yang pastinya tahu jam-jam kira-kiranya gua sampai situ sampai jam berapa. Masa ya wis berkali-kali masih request waktu ya ora, nek udah wong goblok lah ya orang ngono. Coba pikirkan secara logika. Kan gitu ya. Nyel kadang tuh masih namanya juga kerja ya kerja gitu. Dan gua bersyukur akan hal itu karena gua masih bisa kerja. Dan kadang kalau nemuin orang-orang kayak gitu ya kan, disyukuri itu nikmatnya tidak terhingga. Cuman ya mikir loh gitu loh kadang ya, kalau lu yang di posisi gua, di posisi kurir, kadang pikirkanlah kalau posisi lu dibalik kayak gitu loh. Ya kalau sekarang sih udah banyak customer yang pada akhirnya mereka oke lah bang gitu, bisa mengikuti alur dan hafal lah dengan gua gitu loh. Makanya sekarang ya bisa lah gua kurang cepat gitu. Jadi kan kita sama-sama enak nih ya kan, paketmu nyampe cepat ya kan, gua bisa pulang cepat ya. Kan gitu. Jadi itu win-win solution gitu. Dan solusi terbaiknya adalah kalau kamu pengen paketmu datang sore, ambil di gudang, udah kayak gitu, wes tau pena. Makanya sekarang kalau ada orang yang udah gue chat dari pagi mintanya kirim sore, saya suruh ambil sendiri di gudang. Oke, gitu aja wes. Saya nggak mau ambil pusing karena orang atas tuh udah bikin pusing ya kan, dengan target-target yang nggak masuk akal ya kan. Apalagi ini bulan Februari ini targetnya edan ya kan, jumlah hari nggak nyampe 30 ya, targetnya malah naik loh kok. Tapi ya gua bodo amat, gua kerja sesuai yang ada gitu, gua nggak mau nyari-nyarian. Adanya segitu ya segitu, bodo amat sama target gua.
karena gua tahu permainan atas kayak gimana gitu. Kalau semakin kita mengejar target itu dan target itu tercapai, maka target berikutnya bakalan naik. Jadi buat teman-teman kurir yang dituntut target, saran dari gua adalah jangan lu capai target tersebut. Lu kalau misalkan di target 200 ya udah bawa aja 200, nanti yang 20 balikin. Oke, gitu aja. Dan untuk vlog kali ini gua tutup sampai di sini teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nyalakan juga notifikasi kalian supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan tentunya jangan lupa tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan tetaplah waras di dunia yang semakin gila ini. See you in the next video. Bye bye. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war!